Selamat datang pada praktikum digesti. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aristira Firlina dengan NIM 44014190003. Di sini saya akan melakukan praktikum digesti, yang mana praktikum ini bertujuan untuk membuktikan adanya kandungan karbohidrat dan juga lemak pada masing-masing bagian pada usus hewan, yaitu usus ayam. Berdasarkan susunan kimia, zat-zat makanan dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu lemak, protein, dan karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil kalori, serta bahan pembentuk protein dan juga lemak. Protein berfungsi untuk membangun jaringan baru dan mengganti sel yang rusak, dan lemak berguna sebagai penghasil energi terbesar, serta pelarut vitamin dan zat lain, serta pelindung tubuh. Bahan-bahan makanan tersebut selanjutnya akan dicerna dalam saluran pencernaan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Karena adanya keterbatasan yang ada dalam praktikum daring, maka tidak semua zat-zat makanan tersebut dapat diuji. Sehingga dalam praktikum kita kali ini, kita hanya akan menguji karbohidrat dan juga lemak. Baik, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum digesti untuk menguji karbohidrat dan juga lemak yaitu yang pertama ada usus dari ayam, kemudian wadah untuk isi usus nantinya, kemudian nasi sebagai kontrol untuk uji karbohidrat, kemudian minyak goreng sebagai kontrol untuk uji lemak, kertas HVS untuk menguji lemak, iodin atau di sini saya menggunakan betadin sebagai pengganti iodin untuk uji karbohidrat, kemudian label untuk memberikan label pada masing-masing wadah, cotton bud untuk mengaduk larutan nantinya, pena untuk menulis, dan cutter yang akan digunakan untuk mengeluarkan isi dari usus ayam. Bagian-bagian usus sehingga kita dapat membedakannya antara bagian duodenum, ileum, dan juga cecum. Di sini usus sudah saya beda-bedakan berdasarkan namanya. Ini adalah duodenum, kemudian ini adalah ileum, dan ini adalah cecum. Selanjutnya kita perlu memisahkan bagian-bagian dari isi masing-masing bagian dari usus. Yang pertama, kita akan mengambil isi dari duodenum. Selanjutnya adalah isi dari ileum. Dan yang terakhir adalah bagian kolon. Uji pertama yang akan kita lakukan yaitu uji lemak menggunakan kertas HVS. Di sini kita hanya perlu mengoleskan isi dari usus seukuran dengan kertas koin dengan menggunakan minyak sebagai kontrol. Yang pertama kita akan mengoleskan isi dari
Dan isi dari ileum dan yang terakhir isi dari kolon. Sebagai kontrol kita menggunakan minyak. Kita oleskan seukuran dengan koin. Tunggu hingga mengering. Kemudian kita lihat di bawah sinar matahari. Nah, berikut merupakan hasil dari praktikum uji lemak. Ini merupakan penampakan pengolesan minyak di bawah sinar matahari. Sedangkan ini duodenum. Perbandingan dari duodenum dan juga minyak dapat dilihat bahwa tampak jelas bahwa dia transparan, sedangkan pada duodenum itu kemudian pada ileum di sini terlihat jelas pada minyak transparan. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum karbohidrat. Jadi di sini dari masing-masing bagian isi usus akan ditetesi menggunakan larutan iodin sebanyak 5 tetes. Kemudian kita akan melihat perubahan warna yang terjadi. Yang pertama ini adalah isi dari duodenum. Kita teteskan sebanyak 5 tetes. Yang terakhir itu isi dari kolon. Dan sebagai kontrol kita menggunakan nasi. Kita tetesi sebanyak 5 tetes. Selanjutnya dari masing-masing isi usus kita aduk untuk menghomogenkan dari isi dan larutan iodin. Ini untuk duodenum. Kemudian ini untuk ileum. Sedangkan berikut pada nasi. Dapat kita amati pada duodenum yang awalnya berwarna kuning cerah menjadi berwarna kuning keruh. Kemudian pada ileum yang awalnya berwarna kuning sekarang menjadi berwarna lebih muda. Dan
dari awalnya yang berwarna putih menjadi ungu atau biru kehitaman. Berikut merupakan hasil dari praktikum uji lemak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, didapatkan bahwa noda lemak hanya ditemukan pada isi duodenum, sedangkan pada isi ileum dan juga isi kolon tidak terdapat noda lemak pada kertas HVS. Kandungan lemak tertinggi ini berada pada isi duodenum, karena di sini merupakan bagian awal dari usus yang akan mencerna makanan dari lambung sehingga kandungan lemaknya masih tinggi. Sementara itu, kandungan lemak lebih sedikit terdapat pada kolon dan juga ileum, yang mana ini dibuktikan dengan sedikitnya atau tidak adanya noda lemak yang berada pada kertas HVS. Hal ini dikarenakan pada bagian ileum dan juga kolon merupakan bagian akhir penyerapan sari-sari makanan yang tidak dapat diserap pada bagian usus sebelumnya, sehingga jumlah kandungan lemaknya juga sedikit. Semua bagian usus umumnya mengandung lemak karena pencernaan lemak terjadi di usus halus terutama pada duodenum. Dengan bantuan garam empedu membantu memecahkan ikatan antara asam lemak dengan gliserol pada rantai 1 dan 3 dari trigliserida sehingga dihasilkan asam lemak dan 2 molekul monogliserida. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil setelah ditetesi iodin, isi dari duodenum berubah dari kuning cerah menjadi kuning keruh. Isi dari ileum berubah dari krim kecoklatan menjadi coklat muda. Isi dari kolon berubah dari coklat menjadi coklat kemerahan, sedangkan nasi sebagai kontrol mengalami perubahan dari putih menjadi biru kehitaman. Hal ini kurang sesuai dengan teori, yang mana menurut teori apabila dia mengandung karbohidrat maka akan mengalami perubahan warna menjadi ungu atau biru kehitaman, di mana pada bagian duodenum yang banyak mengandung karbohidrat, karena pada bagian duodenum ini banyak terjadi proses pencernaan dan juga penyerapan karbohidrat. Pada ileum juga mengandung karbohidrat, namun jumlahnya tidak sebanyak yang terdapat pada duodenum. Hal ini dikarenakan fungsi ileum untuk menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum. Zat yang umumnya diserap oleh ileum yaitu vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Sedangkan pada kolon hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada kandungan karbohidrat. Hal ini dikarenakan bahwa pada bagian usus besar kolon ini merupakan tempat terakhir penyerapan nutrisi, yaitu asam amino dan karbohidrat yang terbatas. Terjadi penambahan air untuk selanjutnya terbentuk feses dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh ayam melalui kloaka. Berdasarkan hasil praktikum uji kandungan karbohidrat dan uji kandungan lemak pada usus ayam, dapat disimpulkan bahwa pada duodenum dan ileum usus hewan seharusnya terkandung karbohidrat dan lemak dengan kandungan tertinggi terdapat pada duodenum. Hal tersebut dikarenakan pada bagian duodenum merupakan bagian awal dari usus yang akan mencerna makanan dari lambung sehingga kandungan karbohidrat dan lemaknya masih tinggi. Sementara itu, pada bagian kolon hewan hanya sedikit atau bahkan tidak terkandung karbohidrat dan juga lemak, karena pada kolon merupakan bagian akhir penyerapan sari-sari makanan yang tidak dapat diserap pada bagian usus sebelumnya, sehingga jumlah kandungan karbohidrat dan juga lemaknya sedikit. Ketidaksesuaian praktikum dengan teori dapat terjadi karena usus yang terlalu lama disimpan dalam suhu ruang, sehingga kandungan di dalam usus sudah terdihidrolisis dan tidak terdeteksi dalam praktikum.